Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu semua, sudah diberkati sama Tuhan. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari bersama saya baca Alkitab. Kita mau berdoa dulu, kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidup ini sementara, Bapak Ibu selalu saya ingatkan, waktu begitu cepat ini buktinya sudah tanggal 10 Maret. Ya, berarti 3 minggu lagi ya, 17, 24, 31. Itu adalah berarti Selasa malam 3 minggu lagi. Itu kita sudah masuki hari yang terakhir di bulan Maret. Jadi Bapak ingat ya, minggu depan tanggal 17, minggu depan lagi tanggal 24, minggu depannya lagi Selasa 31. Bapak Ibu ingat kata-kata saya, 3 minggu lagi kita sudah hari Selasa memasuki 31 Maret 2026. Berarti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dipelihara sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan untuk kita dapat berjalan selama bulan Maret dalam pimpinan Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau baca firman Tuhan, Markus pasal 15 ayat 16 sampai 32 tentang prosesi Yesus disalib, diberi mahkota duri, dan akhirnya harus disalib. Karena memang cintanya Yesus yang amat mulia dalam kehidupan kita. Kita mau makin hari makin cinta Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan buku pujian salibnya, salibnya, supaya kita ingat melalui pengorbanan Tuhan Yesus sampai di kayu salib, menyelamatkan segala dosa kita. Oleh karena itu pujian ini salibnya, salibnya selamanya mulia, selama-lamanya mulia melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sebab melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Salibnya, haleluya, salibnya, haleluya, selamanya mulia, haleluya. Dosaku sudah diampuni, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Pada kaki salibmu, haleluya, ku datang berlindung, amin, haleluya. Air hayat di Golgota, haleluya, pancaran yang agung mulia, amin, haleluya. Salibnya, haleluya, oh salibnya, haleluya, selamanya amat mulia, haleluya, hingga ku masuk surga, haleluya, hidup kekal sampai selamanya, amin, haleluya. Pada kaki salibmu, haleluya, kasih Yesus yang sempurna, haleluya, sinar bintang fajar terang, haleluya, yang memberi cahaya, amin, haleluya. Yesus disalib, haleluya, Yesus disalib karena untuk tebus dosaku, haleluya, kasihnya amat mulia. Itu
salibmu, haleluya, ku sembah, sujud Tuhanku, ampunilah semua dosaku, amin, haleluya, kuduskan seluruh hidupku, amin, haleluya, salibnya, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8, demikianlah firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjaga sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu, amin, haleluya. Ampunilah segala dosaku, ampunilah semua salahku Bapa, bahwa aku selalu hidup dalam firman-Mu. Aku mau cinta Yesus dan tak rendah hati, setia hidup dalam kebenaran kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, segala dosa kita, kutuk dosa kita sudah dihapus sama Tuhan, diganti dengan kasih karunia. Tetapi bukan berarti kita mempermainkan kasih karunia itu, Tuhan. Jangan sampai. Tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tapi kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau setia karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik. Kita baca firman Tuhan dalam Filipi pasal 2, 6, 7 dan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap di kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin. Kalau kita lihat, dia adalah Tuhan, saudara. Yesus itu adalah Tuhan. Allah, dikatakan yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Wah, itu coba. Waktu Yesus 2000 tahun yang lalu, ada keilahian dia kan sebagai Tuhan, tetapi dia tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah. Kalau sebagai Allah tidak bisa disalib, saudara. Tapi karena Yesus cintanya, dia punya kuasa kasihnya yang dahsyat. Kebesaran kemuliaannya, akhirnya dia menjadi taat sebagai hamba, sebagai manusia, dan rela di atas kayu salib demi untuk menghapus dosa kutuk kita. Sehingga kita saat ini bukan di bawah kutuk dosa lagi, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kasih Tuhan sudah nyata terbukti buat Bapak Ibu bersama saya. Tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ya, baca dalam Ibrani pasal 10, 26. Saya mau baca. Supaya Bapak Ibu bersama saya jangan enak-enak seenaknya. Ya, mentang-mentang Tuhan Yesus sudah begitu baik, cinta kita sudah mati di atas kayu salib. Ya, terus kita mempermainkan Tuhan, mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tidak bisa. Bertanggung jawab kita. Karena cintanya Tuhan sudah nyata. Cintanya Tuhan sudah real, konkret mengampuni dosa kita. Ibrani 10:26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, nah perhatikan, kalau kita sengaja berbuat dosa berarti mempermainkan kasih karunia Tuhan, tidak menghargaikan kebaikan Tuhan. Sesudah memperoleh pengetahuan yang benar tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosanya. Ini kalau sengaja, berarti sudah melawan Tuhan, itu aja identik. Berarti tidak punya Roh Kudus, itu berarti menghujat Roh Kudus itu. Tidak ada pengampunan, saudara. Tidak ada lagi korban menghapus dosa. Takut kita. Bukan berarti kita orang Kristen seenaknya, saudara. Jangan. Ya, jangan menjadi orang Kristen-Kristenan. Jangan menjadi orang Kristen yang sembarangan, lalai dalam hidup ini. Ya, tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ada risiko. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 13. Setiap kita nanti diminta tanggung jawab sama Tuhan. Ya, untuk itu mari kita mau baca firman Tuhan Markus 15 mulai dari ayat 16. Ini bukti nyata proses Yesus salib. Kasihan, cintanya, saya menangis baca ini. Saya teringat 2000 tahun yang lalu. Ya, seandainya Bapak Ibu bersama saya diciptakan 2000 tahun yang lalu. Aduh, perasaan saya menangis. Saya selalu dampingi Yesus itu. Dikatakan ayat 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Ini sejarah Yesus luka di bagian kepala. Ditancapkan mahkota duri, saya yakin ini. Ya, pada waktu mahkota duri, saya sini pada waktu di Israel. Ya, saya bawa mahkota duri, saudara. Saya simpan, saya bawa itu. Saya taruh di kepala. Waduh, sakitnya. Itu baru ditaruh, saudara. Belum ditusuk. Kalau seandainya dipaksa tuh, pasti dia tancap ke kulit kita, dia berdarah. Mahkota duri itu. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka memukul kepadanya dengan bulu dan malu dirinya dengan berlutut menyembah. Coba dia memukul salam Raja Yahudi, tapi dipukul, dihina Yesus. Diludahi, dihina Yesus. Habis-habisan, saudara. Dan sudah mengolok-olokkan dia. Mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan menanggalkan pula pakaian kepadanya. Memang dikasih jubah ungu, saudara. Karena tradisi Yahudi kalau jubah ungu menyimpulkan seorang raja, jubah ungu. Ya, memang betul Yesus raja. Ya, raja di atas segala raja. Bahwa Yesus akan datang nanti sebagai raja di atas segala raja. Dan proses Yesus disalib ayat 20. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Baru itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk mengikut salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Puji Tuhan, saya sudah 60 kali lebih ke Israel, Bapak Ibu ya. Bukit Golgota di Garden Tomb. Ada di situ, kita lihat di situ Bukit Golgota Kalvari di Garden Tomb. Itu Yerusalem, saudara.
Saya menangis datang di sana bersama jemaat dan berlutut saya menangis kepada Tuhan. Dan saya minta ampun segala dosa, segala kejahatan umat manusia. Kita minta ampun, kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekali cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Selama-lamanya cintanya Yesus kekal. Dan kita mau cinta Yesus. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur dan kepadanya, tetapi yang menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan terpasang disebut Raja orang Yahudi. Dan bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi Yesus di tengah-tengah, saudara. Ya, jadi membuktikan kalau Yesus posisi di tengah itu menunjukkan ya tradisi Romawi, ya, orang yang dihukum salib itu adalah orang yang durhaka, saudara. Memang yang durhaka siapa? Kita semuanya adalah orang durhaka. Ya, melambangkan kedurhakaan dari kita semua. Semua diambil alih oleh Tuhan Yesus. Ya. Demikian genap nanas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ini lihat. Terhitung orang durhaka siapa tuh? Kita semua orang paling berdurhaka. Tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita. Tapi semua Tuhan yang tanggung semuanya, saudara. Orang-orang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunkan kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Padahal sebetulnya tentang Tuhan meruntuhkan bait Allah, bait suci, dan dibangun kembali 3 hari itu kaitannya dengan Yesus disalib. Saudara. Yesus salib, ya, tapi pada hari yang ketiga dalam waktu 3 hari Yesus bangkit. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ayat 32 yang terakhir. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang salibkan bersama dengan dia, mereka mencela dia semua. Yesus terhina dan dihina semua. Itu semua dilakukan karena cintanya kepada kita semua. Melalui firman Tuhan malam hari ini. Merenungkan kita bersama Tuhan, engkau sungguh baik. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah melakukan yang terbaik. Mari membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang sembrono. Yang seenaknya sendiri. Jangan Bapak Ibu. Tapi kita hargai kasih karunia Tuhan. Dengan membalas cintanya Tuhan yang luar biasa. Makanya saya komit, saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau renungkan firman Tuhan dan membuat kita selalu berkobar-kobar cintanya kita kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus juga cinta kepada kita semua. Kita komit dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita ikut bersama dengan Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semua. Salibnya Allah, salibnya haleluya, selamanya Engkau sangat mulia. Semua dosaku sudah diampuni, haleluya, oleh darah Yesus di atas kayu salib. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa, renungkan firman Tuhan. Cintanya Yesus yang dahsyat sampai rela di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Bulan depan tanggal 3 April itu adalah Jumat Agung. Supaya kita adakan ibadah dan kita makin hari makin mau cinta Yesus. Semuanya Yesus lakukan demi keselamatan kita bersama. Dan komitmen mari kita mau hidup di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.